Rekam ya, izin Ibu rekam. Oke, Ibu akan share materi hari ini. Jadi kita akan belajar lagi ya. Saya akan review lagi materi mengenai regresi linear sederhana. Apakah sudah tampak nih? Belum, Bu. Baru, Bu. Saat ini sudah ya? Oke, karena mungkin jaringannya nggak bagus, Ibu juga stop video, nggak apa-apa. Kita yang penting kalian fokus ya, jelas mendengarkan. Oke, di sini kemarin kita sudah pernah bahas mengenai analisis regresi linear sederhana. Konsepnya adalah kita ingin memodelkan fenomena alam sebab akibat gitu ya. Jadi segala sesuatu itu ada hukum sebab dan akibat. Nah, itu kita mau buat modelnya. Kenapa sih butuh model? Ya karena kita butuh prediksi, karena kita butuh suatu guidance, karena kita butuh suatu petunjuk ya agar supaya dari situ kita bisa mengarahkan, kita bisa memprediksi ya nilai-nilai yang kita harapkan. Kemarin kita belajar tentang variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas atau disebut dengan variabel independen itu adalah variabel yang menyebabkan, variabel sebab ya, yaitu variabel yang menjadi sebab dari variabel dependen atau variabel tidak bebas begitu. Nah, kemudian ada lagi satu variabel berarti variabel tidak bebas atau variabel dependen ya, atau variabel akibat atau variabel output ya atau outcome ya, namanya banyak seperti itu. Jadi kalian harus tahu bahwasanya banyak sekali istilah untuk kedua variabel tersebut. Nah, dari sini saya sudah pernah jelaskan lagi hubungan antara variabel X dan Y dinyatakan dalam suatu persamaan matematika di mana model regresinya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah error. Nah, kalau kita bekerja dalam populasi itu sulit ya, bukannya tidak mungkin tapi sulit. Tiap kali kita meneliti populasi itu suatu hal yang sulit. Nah, makanya kita membutuhkan yang namanya sampel. Berarti kita membutuhkan yang namanya taksiran. Nah, taksiran dari Y itu adalah Y topi. Taksiran dari beta 0 adalah A. Taksiran dari beta 1 itu adalah B. Nah, kalau kita gambarkan hubungan pasangan data X dan Y adalah sebagai berikut nih. Kita gambarkan, kita buat tabulasi ya sebagai berikut. Ini data pertama. X-nya X1, Y1. Data kedua, X2, Y2, dan seterusnya. Sampai data yang terakhir, yaitu data ke N. Yaitu XN dan YN. Nah, kalau kita gambarkan pasangan-pasangan bilangan tersebut, ya bisa kita taruh dalam koordinat kartesius, itu menjadi seperti ini. Gitu ya. Misalnya seperti ini nih. Misalnya seperti ini. Nah, ternyata titik-titik tersebut, itu kalau didekati dengan garis lurus, ya, dia akan mendapatkan titik-titik birunya ini itu banyak yang nempel ya, atau selisih atau errornya ya. Jadi jarak-jarak antara garis merah ini dengan titik-titik biru ini tidak terlalu jauh. Nah, makanya ini si garis merah ini yang disebut dengan persamaan regresinya, yaitu garis terbaik gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode yang namanya metode kuadrat terkecil ya, metode kuadrat terkecil ya, dengan cara itu mencari turunan pertama dari error itu, yaitu proses matematis yang panjang. Nanti akan kita cari nilai-nilai dugaan dari beta 0 dan beta 1 atau A dan B-nya. Nah, ini saya skip aja ya. Dari sini kita dapatkan nilai B-nya adalah ini. B-nya adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X kuadrat, min dalam kurung sigma X dalam kurung kuadrat. Kemudian dari situ nanti kita bisa dapatkan nilai A-nya. A-nya adalah Y bar dikurangi BX bar. A sama dengan Y bar dikurangi B kali X bar. Gitu ya. Y bar dan X bar itu adalah rata-rata. Seperti itu. Nah, ini kemarin kita sudah mengerjakan contoh soal ini. Ini adalah hubungan dari usia dengan berat badan. Soal ini itu sudah ditentukan nih X-nya mana, Y-nya mana. Oh, artinya ya, kalau usia itu adalah variabel X, berarti dia adalah yang menyebabkan berat badan. Jadi, kalau X-nya itu adalah usia, berarti usialah si penyebab dari munculnya berat badan. Sebab akibat, sebabnya adalah usia, akibatnya adalah berat badan.
Nah, kita sudah hitung kemarin sama-sama secara manual, datanya seperti ini, gitu ya. Didapatkan ternyata nilai A-nya adalah 10,91 dan B-nya dapatnya adalah 3,25 dengan hitung-hitungan Excel ya. Nah, apa sih maknanya? Yang Ibu nanti akan fokuskan di sini adalah maknanya. Jadi selain kalian mendapatkan nilai A dan B, kalian harus bisa memaknai apa sih maksudnya nilai-nilai tersebut. A dan B itu apa ya? Nah, A sama dengan 10,91 itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika nilai X-nya sama dengan 0, ininya sama dengan 0, ini kan berarti saya kalikan dengan 3,25 ya. 0 kali 3,25 nilainya adalah 0. Sehingga ketika X-nya ini sama dengan 0, berat badannya adalah mula-mula sudah adalah 10,91. Artinya pada saat dia lahir aja, berat badannya sudah ada 10,91. Gitu. Kemudian, sudah kita dapatkan nilai A, ya. B-nya sekarang, B-nya adalah 3,25. 3,25 itu artinya adalah untuk analisis B, itu caranya kayak gini. Setiap peningkatan 1 unit usia, berarti usia kita lihat, usia ini kan X-nya ya. Dalam tahun, berarti setiap 1 tahun, maka akan meningkatkan berat badan sebesar 3,25 kg. Begitu cara menganalisisnya. Nanti disesuaikan dengan konteks, disesuaikan dengan nilai B-nya, disesuaikan juga dengan studi kasusnya apa. Nah, kemudian B di sini ya, B di sini adalah positif. Kenapa? Karena nilainya positif nih, kita sudah cari. Bisa negatif, Bu? Bisa negatif. Nah, kalau dia positif, berarti indikasinya adalah hubungan dari X dan Y itu adalah positif. Kalau positif itu apa? Artinya ketika X-nya naik, Y-nya juga naik. Begitu. Jadi kalau positif artinya semakin besar usia itu berarti semakin tua ya. Semakin tua usia, maka berat badannya akan semakin tinggi. Itu adalah kunci-kunci dari soal yang nanti akan keluar, pasti akan memaknai. Nah, kemudian dari sini Ibu kasih soal lagi nih, kalau misalnya ya diketahui X-nya 20 tahun, kira-kira Y-nya berapa? Artinya kamu harus kamu harus mensubstitusi dari model regresi yang sudah kita dapatkan. Tadi kan model regresinya adalah itu ya, Y sama dengan 10,91 ditambah 3,25X. Kalau X-nya itu adalah 20, berarti tinggal disubstitusikan aja ke dalam persamaan ini. Ini 20 masuk ke sini, gitu kan. Jadi 10,91 ditambah 3,25 dikali 20. 3,25 kali 20 itu adalah 65. 65 tambah 10,91 adalah 75,91. Jadi nanti aku akan memberikan berbagai variasi nilai X ya. Bisa 20, bisa 15, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mencari nilai Y. That's it. Itu sebenarnya pelajaran yang kalian dapatkan di materi regresi linear sederhana. Gitu ya. Terus kemarin kita juga ada tugas. Nah, tugas nanti dulu ya. Nanti aku akan bahas tugas. Nah, kita sekarang masuk ke materi korelasi. Jadi kita nanti akan bahas tugas sekaligus jika kita nanti tugasnya kita cari korelasinya. Nah, selain model regresi ya, Y sama dengan A ditambah B kali X ya kan. Kita pun juga mencari suatu nilai yang namanya korelasi. Bu, tadinya kan kita sudah dapat nilai B, Bu. Apakah B itu bisa menunjukkan korelasi? Tandanya iya. Tanda-tandanya arah korelasi atau arah hubungan itu bisa dikuak, bisa ditunjukkan dari nilai B. Namun besarnya korelasi tidak bisa ditunjukkan oleh nilai B. Berarti bagaimana Bu caranya untuk mencari nilai korelasi? Ya kita bagaimana untuk mengetahui tingkat hubungannya ya berarti kita harus mencari suatu nilai yang bisa menjelaskan tingkat hubungannya, yaitu yang namanya ini adalah korelasi. Gitu. Nah, korelasi ini rumusnya adalah sebagai berikut. Nih, nanti kita hitung-hitung dengan menggunakan Excel. R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi
akar dalam kurung N kali sigma X kuadrat min kali sigma X dalam kurung kuadrat. Ini kan mirip seperti yang persamaan regresi itu juga ya. Tetapi dia dikalikan dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat. Seperti itu. Ya. Jadi dari sini nanti kita dapatkan nilai R. Nah, nilai R itu besarnya dari minus 1 sampai 1. Berarti 0 bisa, Bu? Bisa. Jadi kan min 1 sampai 1, 0 itu ada di tengah-tengahnya ya. Di 0 itu bisa. Korelasi 0 artinya apa? Korelasi 0 berarti kalau nggak ada. Kalau 0 berarti korelasinya nggak ada. Nggak ada korelasi sama sekali. Contohnya kayak apa ya? Peningkatan jumlah hujan dengan pembelian beras atau itu masih ada hubungannya. Peningkatan jumlah atau pembelian beras dengan SPP anak TK gitu, bisa anak gitu. Ya, bisa juga mungkin kalau orang komunikasi hubungan antara kecemasan dengan kecemasan di dalam lingkungan dengan mungkin perang di Ukraina gitu. Itu kan nggak ada hubungannya ya di lingkungan RT kita tiba-tiba hubungannya sama Ukraina itu berlebihan ya kan. Jauh banget hubungannya gitu. Seperti itu tuh bisa yang R-nya atau korelasinya itu 0 gitu, yang seperti itu. Kemudian juga ada korelasi yang negatif 1. Bu, kok negatif 1? Ingat ya, tadi kan hubungan itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dia negatif, berarti kan hubungannya berbalik. Jadi ketika X-nya itu naik, Y-nya akan turun, seperti itu. Itu adalah yang nilainya di sebelah kiri ini. Jadi posisi yang sudah dari sini ke kiri, itu adalah untuk hubungan yang negatif. Dari posisi sini ke kanan untuk hubungan yang positif. Hubungan positif berarti X-nya naik, Y-nya juga naik. Gitu. Nah, sedangkan untuk klasifikasi nilai R ini adalah sebagai berikut. Kalau dikatakan tadi kita bicara mengenai 0, ya 0 itu berarti kan terletak dari minus 0,4 sampai 0,4, itu dikatakan tanpa korelasi. Kemudian kalau R-nya itu lebih dari 0,4, berarti dikatakan dia memiliki korelasi rendah. Nah, kalau posisinya dia antara lebih dari 0,4 ya, jadi 0,4 ke 0,9 itu dikatakan dia moderat atau cukup. Itu ya. Jadi 0,8, 0,7 itu dikatakan cukup atau moderat. Sedangkan kalau dia lebih dari 0,9 sampai mendekati 1 dikatakan tinggi. Dan kalau nilainya 1 berarti dia sempurna. Ada nggak sih Bu hubungan yang sempurna? Banyak. Hubungan sempurna berarti bisa jadi ya dia sama aja gitu, kayak menghubungkan antara mungkin katakanlah apa ya, hubungan yang sama ya. Hubungan yang sama misalnya data apa ya, ya data jumlah adik atau jumlah saudara gitu ya pada tahun 2000 dengan data adik pada tahun 2001 gitu, atau 2021 ke 2022. Itu kan biasanya kan jumlah adik nggak terlalu beda jauh ya. Ya kan, kalau misalnya jumlah anak lah, katakanlah jumlah anak, jumlah adik kok berarti kalian, kok adik kalian kan itunya subjeknya. Kalau misalnya anak berarti orang tua. Berarti data jumlah anak dari suatu RT gitu di KK dari tahun 2021 dengan jumlah anak dari suatu RT di tahun 2022 itu kan nggak terlalu jauh beda gitu kan. Nah itu bisa dikatakan korelasinya bisa dikatakan sempurna gitu ya. Berapa sih yang punya baby gitu? Apalagi di tempat saya, lingkungan saya Perumnas Depok ya. Perumnas Depok di sini nenek-nenek banyaknya gitu ya. Atau kayak saya lah, keluarga
dibilang keluarga muda udah nggak keluarga muda lagi gitu. Tapi kan usia-usia sudah kepala 4 nggak punya anak lagi gitu loh. Nah, gitu. Jadi sedikit gitu ya kelahirannya. Kalau misalnya saya bandingkan tahun 2021 dengan 2022 nggak jauh beda datanya. Nah ini kalau dikorelasikan berarti dikatakan korelasi yang sempurna. Kemudian kalau yang negatif gimana Bu? Yang negatif yang tadi saya sampaikan ke kalian. Ini berarti ada hubungan negatif di mana kalau X-nya naik, Y-nya akan turun begitu. Kalau dikatakan korelasi rendah gitu untuk yang negatif berarti ya yang nilainya kurang dari 0,4. Kalau dia itu lebih dari 0,4 tapi kurang dari 0,9 dikatakan moderat. Kalau dia 0,9 sekitar minus 0,9 tapi belum sampai min 1 berarti dia dikatakan koefisien korelasinya tinggi gitu ya. Ya tinggi tapi dia negatif gitu. Kemudian juga kalau sudah min 1 artinya dia sempurna gitu tapi dia berbalik arah. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini tadi data mengenai usia dengan berat badan ya, yang ingat yang tadi kita sudah buat ya. Ini didapatkan nilainya 0,90. Sekarang kita coba untuk mengolah data. Ya, kita coba mengolah data. Untuk data ya. Oke, kita ambil data ini. Oh, ini kebetulan datanya masih dalam ini ya. Belum diketik. Oke, apakah kalian sudah lihat Excel? Sudah lihat Excel belum? Sudah, Bu. Sudah. Saya ketik ulang lagi ya. 9, 9, 9. 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, oke. Terus ini 40, 42, 39, 45, 44, 43, 47, kemudian 49, 50, 50, 52, 54, 53, 49, 60. 49, 60. Ya, sudah ya. Oke. Kalian tampak nggak nih? Tampak ya? Halo? Tampak Excel-nya ya? Kelihatan, Bu. Oke, ya sudah. Kalau sudah, aku ngambil rumusnya. Rumusnya persamaan. Nah, ini. Nah, ini apakah di Excel nih? Di Excel? Kalian lihat apa? Iya, Bu, di Excel. Di Excel ya. Oke, nah sekarang perhatikan di sini. Ini rumusnya kan R sama dengan N kali sigma XY. Berarti kita perlu melakukan perkalian XY, gitu kan? Nah, gitu kan. XY. Nah, kita kalikan. Kita kalikan aja dulu. Jadi kayak tadi sebenarnya data yang kemarin bisa kita pakai nih. Ya, kita bisa pakai. Cepat kok dengan menggunakan Excel. Ya, kemudian turunin ke bawah. Gitu kan? Sigma X-nya sudah dapat, kita sigma dulu. Sigma dulu kita sum. Ya, langsung saja kita sum. Oke. Nah, biar nggak kecampur sama data, aku kasih warna. Nah, gitu. Nah, gitu. Ini aku kasih kotak. Nah, oke, sudah. Ini adalah sigma XY-nya sudah. Sigma X-nya ini sigma X-nya nih. Sigma X kita sum ya. Oke, sudah. Kemudian ini sigma Y-nya kita sum. Oke, sudah, ya kan? Nah, sudah ini sigma XY, sudah sigma X, sigma Y sudah. Sekarang kita lakukan sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat ya. Kita kerjakan di sini. Kemarin kan cuma tinggal di X kuadratnya doang kan. Sekarang tambah Y kuadrat. Nah, gitu. X ini kita kuadratkan, ketika kuadratkan ya, shift 62 ya. Shift 62. Jadi pakai caping kita. Turunin, set. Dah. Terus kemudian untuk Y kuadratnya juga 40-nya kita kuadratkan, shift 6 ya. Jadi bentuknya caping ya, pangkat 2, taruh 2. 49 pangkat 2, 40 pangkat 2 kan 1.600 ya. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita kotakin lagi biar rapi.
Oke, sudah, biar rapi saya tengahin. Sip, kemudian jangan lupa kita sum. Kita sum. Oke, udah. Kemudian yang ini juga kita sum. Oke, sudah selesai. Artinya sudah semua keperluan kita kerjakan, ya. Nah, sekarang saya mau coba menghitung ya nilai korelasinya. Jadi saya potong dulu. Oke, saya potong dulu nih ya. Kita kerjakan di sini ya. Nah, kita kerjakan di sini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita kalikan dulu N kali sigma XY. N-nya berapa sih? N-nya? N-nya berapa? N-nya berapa nih? 17 ya, Bu. Betul, 15 dikali itu shift 6 gitu kan. XY-nya mana X-nya? Ini ya. Kita enter ya. Oke, yang ini sudah nih, yang ini ya kan. Kemudian kita kalikan sigma X, sigma Y. Oke, sigma X-nya mana ini sigma X? Sigma Y-nya mana? Sigma Y-nya ini. Oke, kita enter. Sudah? Kalau sudah kita kurangin. Ini kan dikurangin kan mintanya. Kita kurangin. Ini dikurangin ini. Enter, dapatnya itu. Oke. Terus kemudian yang kedua ya. Nih kita cari ini dulu. Jadi sepotong-sepotong ya ngerjainnya. Jadi di sini kan sebenarnya akar gitu ya. Akar itu terakhir. Nanti aja kita temukan kita hitung setelah kita temukan yang dalamnya dulu ya. Oke, kita mulai. N-nya 15 ya. 15 dikali sigma X kuadrat nih, sigma X kuadrat ini, ya kan? Nah, sudah, kita enter. Tuh. Terus kemudian yang ini, sigma X dikuadratin. Sigma X dikuadratin mana? Ini, kita kuadratin berarti caping 2. Dapat, ya. Terus kemudian kita kurangin. Oke, dapat, ya. Dapat yang sisi sini dulu. Sekarang kita butuh yang setelah ini kita butuh yang ini ya. Yuk kita cari. N-nya kan 15 dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat kan ini tuh, ya kan? Kita enter. Oke? Sudah? Terus kemudian sigma Y. Sigma Y-nya mana sigma Y? Ini kita kuadratkan. Caping 2. Oke. Tuh dapatnya. Kalau sudah, kita kurangin. Jadi walaupun kamu hitung pakai Excel, ada tekniknya, jangan sembarangan. Ya, ketika nanti kamu butuh dapat nilainya lagi, kamu nggak pusing-pusing gitu, mutu ulang gitu. Kamu sudah ketahuan, oh ini kelompoknya ini gitu. Udah dapatnya ini ya. Nah, setelah itu kita kan butuh dikalikan ya. Ini dikalikan ini, habis itu diakarkan. Kita kalikan dulu ya. Kita kalikan dulu. Ini kita kalikan ini. Oke? Nah, dapatnya ini. Karena sudah dikalikan, berarti kita tinggal akarkan. Ingat, akar itu apa? Pangkat 0,5 ya kan? Jadi shift 6, 0,5. Enter. Nah, dia nggak mau 0,5. Dia nggak mau 0,5. Ya. Kenapa? Dia maunya titik. Kita ulang lagi. Berarti ini pangkat 0,5. Dia maunya. Ya, tergantung settingan laptop kamu. Enter. Tuh dapatnya. 1000 berapa? 1690 ya kan? Ya. Sudah yang atas tadi ini kan berarti kan dibagi dengan ini kan? Nah, berarti ini dibagi dengan ini. Ini saya kasih nama, kasih warna. Ini sama ini kita bagi berapa ya kira-kira? Tuh, kita bagi yuk. R-nya berapa? R sama dengan berarti ini dibagi ini. Enter. Nah, ini hasilnya. Ini saya buletin. Nah, saya buletin 2 angka di belakang 0,90. Saya kasih warna hijau. Nah, sesuai ya. Tadi sudah ditentukan 0,90 ya. Jadi bagi yang belum sempat nyatet gitu ya atau tertinggal ya alhamdulillah ini kan sudah saya rekam jadi nanti kalian belajar lagi ya. Oke. Oke. Sudah, saya balik lagi sekarang ke PPT. Apakah sudah tampak PPT? Sudah, Bu. Sudah ya. Tadi kita sudah cari di mana R-nya dapatnya 0,90. Kalau 0,90 berarti posisinya di mana sih? Kalau menurut aku posisinya di sini, sudah mendekati sini ya. Aku nyebutnya di sini sangat tinggi ya atau tinggi boleh ya.
dan dia positif ya. Jadi tinggi atau kuat boleh ya. Jadi kalian boleh menyebutnya korelasinya kuat atau korelasinya tinggi boleh. Begitu. Jadi dapatnya 0,9. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita akan coba tugas kemarin. Nah, tugas kemarin itu kita ngitungnya manual ya. Aku belum ajarkan dengan itu ya. Belum ajarkan dengan program ya. Oke, kalau belum Iya, Bu, diajarkan dengan manual. program, kita hitung dengan manual ya. Nah, ini datanya sudah saya buat nomor 1. Sekalian bahas nomor 1. Oke. Apakah kalian sudah melihat PPTA Excel-nya? Sudah, Bu. Sudah, ini tugas 1. Saya kasih nama tugas 1. Nomor 1 ya. Tugas 4 nomor 1. Ya, ini datanya ini. Ini datanya nih. Kecilin. Ya, ini datanya. Ya, ini datanya. Sampai berapa? 30 ya. Datanya 30 ya. Ini saya kasih. Ya, datanya 30. Ya, oke. Masih ingat kemarin? Ya, kita cari dulu modelnya ya. Kita cari dulu berarti XY, X kali Y ya kan? Oh ini tulisannya kecil-kecil malah. Ini berapa sih fontnya? Oh 20. Oke, ini mintanya 20. 20. Oke, iya X kali Y ya. Oke. X, Y. Ini kok kecil-kecil. Kita harus sesuai ya, deh kalau gede-gede. Oke, kita kaliin ya, X-nya kali Y-nya. Oke, kita kalikan. Sip. Nah, gitu. Kemarin gitu kan? Kemudian turunin. Iya, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya apa? X kuadrat ya? X kuadrat, gitu kan? Iya, X kuadrat, Bu. Oke, sebentar. Ini aku kasih 20 aja semuanya. Ini X kuadrat. Dan jangan lupa ada lagi Y kuadrat sekarang. Karena kita nanti juga cari korelasi ya. Jadi kita, kalau ini, ntar aja dulu deh. Korelasi nanti. Oke, sekarang kita, ini saya lihat. Nah, sekarang kita cari dulu X kuadrat. X kuadrat berarti kan ini kita kuadratkan, gitu kan? Oke. Ya, sudah. Oke, sudah gini. Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang ini semuanya kita sum. Ya, kita sum. Kita sum. Nah, kalau sudah, ini saya tinggal tarik aja. Nanti otomatis dia sama. Nah, nih. Oke, nih sudah dia, sudah di sum ya. Oke. Masih ingat rumusnya? Kita mulai dari mencari B ya. Apa rumusnya? Saya cari dulu deh. Biasa. Kalau nggak diingatin rumusnya, nanti bingung. Nah, B-nya ini ya. Nah, ini B-nya. Aku mau format picture. Oke. Nah, nih. Ini rumusnya nih, ya. Oke, kita mulai untuk mencari B, berarti gimana? Berapa datanya? 30. 30, ya kan? 30. Kurang gede nih. Ctrl O. Digedein angkanya. Oke. Nah, kita mulai ya. Berarti N-nya apa? 30, ya kan? Dikali sigma XY. Sigma XY itu ini, ya kan? Ini gitu kan. Dapat tuh. Nah, kemudian sigma X tuh nih. Nih. Dikali sigma Y. Nih. Enter tuh, ya kan? Terus kemudian kurangi berarti ini, kurangi ini. Oke. Oke, dapatnya segini, gitu ya. Sudah yang atasnya, yang penyebutnya ya, penyebut yang di atas bawa ke pemilangan ya. Kemudian sama dengan N-nya berapa? 30 ya kan? Dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat tuh ini. Nah, sudah enter. Terus kemudian yang kedua, sigma dalam kurung kuadrat.
Ya, sigma X dalam kurung kuadrat. Nah, seperti ini. Ya, ini cek dulu. Oh ya, 30. Oke. Selanjutnya kan ini minta ini kurangin. Kurangin lah. Kurangin. Ini, kurangin ini. Ya, dikurangin ini. Nah, ya. Berarti sudah dapat ini dikurangin ini. Sekarang atas dikurangin bawah. Berarti atasnya segini. Tunggu, ada something wrong nih. Oh ya benar. Ini betul ya, dibagi ini. Nah, udah. Dapatnya segini ya, 1,45. Tapi kita kalau gedein lagi 1,449. Beda-beda dikit nggak apa-apa, ya nggak masalah ya. Oke, kita dapat B-nya segini ya. Kemudian kita mencari A. A masih ingat A? A. Caranya gini A. Y bar kurang B X Iya. bar. Iya, berarti Excel nggak nih saya? Masih, Bu. Masih, oke. Oke, nih sekarang nih A-nya gitu ya. Kita hitung. Kita butuh Y bar. Y bar berarti kita butuh ini jumlahnya ini bagi saja dengan 30. Ya, bagi 30. Nah, X bar juga kita butuh. Nih dibagi 30. Ya. Udah, itu aja. Berarti ya, si A-nya itu sama dengan Y bar. Y bar itu berarti ini ya. Dikurangi. Oke. B kali X bar. B-nya berapa? B-nya ini. Ya kan? Dikali. Ya, ini dikurung aja gini. Kurung, ini dikali. Ini dikali. Oke, ini kan adalah B-nya dikali X bar. X bar-nya mana ini? Nah, tutup kurung. Ya, kita tutup kurung. Enter. Nah, dapatnya adalah minus 24. Ini A-nya adalah minus 24. Dan B-nya adalah 1,45. Maknanya apa? Jadi, Y sama dengan A-nya berapa? Minus 24. Minus 24 pas ya? Ditambah 1,4498 X. Nah, ini maksudnya. Gitu ya. Nah, sekarang maknanya gimana? Kalau kita bicara makna, berarti kembalikan lagi ke soal. Ya kan? Nah, ini katanya soalnya adalah tentang hubungan antara suhu ruang dengan banyaknya cacat ya. Cacat. Ya. Ya, banyaknya cacat. Ya, sekarang kalau begini, kita analisis A-nya. A-nya itu kan berarti kan A-nya itu kan sama dengan minus 24. Cacat mungkin nggak minus 24. Jadi kondisinya kan ini maksudnya gini. Setiap begini. Pada saat X sama dengan 0, atau dalam kurung ini kan suhu ya, suhu sama dengan 0 derajat, maka tingkat banyak barang yang cacat sebesar min 24. Mungkin nggak minus 24, tidak. Kita berarti rubah min 24 menjadi 0. Tidak mungkin barang cacat besaran cacat nilainya negatif, nggak ada, gitu ya. Makanya perlu kita memaknai. Begitu. Terus kemudian B-nya adalah 1,4498. Artinya setiap kenaikan suhu ruang satu unit suhu ruang akan menambah ya barang cacat sebesar 1,4498. Begitu ya. Terus kemudian apa lagi? Hubungan antara X dan Y adalah positif, sehingga hubungan antara suhu ruang dan cacat dengan banyak cacat adalah positif. Artinya ketika suhu naik,
suhu naik, maka barang cacat akan naik. Berarti cacat akan bertambah ya. Bertambah. Sebaliknya, ketika suhu turun, maka jumlah barang cacat akan menurun. Nah, gitu. Boleh begini. Oke, beres dong nomor 1. Itu ya, nomor 1. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba kerjakan nomor 2. Ya. Oh, datanya ini. Oke. Kalian masih lihat apa nih? Masih lihat PPTA, masih lihat Excel ya? Belum, Bu, belum ada. Hilang, Bu, hilang. Oh, belum di-share ya. Nah, sudah. Sudah ya? Nomor 2. Oke, sudah. Sekarang saya copy. Nah, datanya seperti ini. Oke, sudah lihat? Nah, sudah lihat ya semuanya ya? Udah, Bu. Oke. Yuk. Yuk, sudah. Sekarang kita mulai nih XY. XY. Kemudian apa lagi? X kuadrat ya? Oke, XY berarti enter. Gampang kan ya? Tinggal. Nah, seperti itu aja. Kemudian X kuadratnya ini kita shift 6, caping 2. Gitu ya? Oke. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah ya sudah. Kalau sudah ya sudah. Oke, kalau sudah kita cari sum-nya ya. Kita sum semuanya, kita sum. Oke, kita sum semua. Jadi begini. Nah, sekalian aja ini kita cari Y barnya, X barnya. Berarti dibagi 11 ya. Makanya nggak bagus. Dibagi 11. Ini juga dibagi 11. Nah, ini Y bar sama X barnya. Aku kotakin. Sudah. Kalau sudah, aku ambil rumus tadi, aku bawa ke sini. Oke, ya. Yang pertama kita cari dulu kita cari dulu B-nya. Berarti N. N-nya berapa? N-nya? 12. 11. 11 dikali sigma XY-nya. Nih, 4722 ya. Bentar. Sama dengan sigma X dikali sigma Y. Berarti ini dikali sigma Y. Sigma Y ini. Sudah. Selanjutnya adalah diapain? Kurangkan ya. Kita kurang. Nah, negatif kan? Negatif. Udah kelihatan nih, pasti hubungannya negatif. Sekarang kita coba yang bawah. Pembilangnya, penyebutnya. N-nya 11 kali sigma X kuadrat nih, enter. Itu sama dengan sigma X dalam kurung kuadrat. Ini berarti ini ya. Nih, seperti itu. Selanjutnya kita kurangin. Jadi kita ada triknya biar rapi, nggak pusing, muter-muter gitu. Ya, selanjutnya boleh di bawah atau di bawah sini boleh. Kita bagi. Bagi atas sama bawah. Samping kiri sama-sama. Oke, dapatnya adalah minus 20. Ini pas banget 20 ya. Pas banget 20. Oh, ada minus, ada ininya. Ada koma-komanya. Makanya kayaknya nggak 20 ini. Ada koma-komanya ya. Sudah dapat B seperti ini. Sekarang kita cari A ya. A itu Y bar dikurang B kali X bar. Berarti sama dengan Y barnya adalah ini nih Y bar. Nih. Klik aja selnya, dikurangin. Klik aja B-nya. Atau biar aman kurungkan dulu. Nih. Nah, dia nggak mau. Nah, dikurungkan dulu di B-nya, kemudian dikalikan sama X barnya. X barnya tuh ini. Tuh, kurung ya. Udah dapat 195. Nah, kita cek dulu 195 ini. Ada koma-komanya nggak? Jangan kalau nggak bulat ya jangan. Ya pakai koma gitu. Salah kalau kamu bulatin ya salah gitu.
Pokoknya kita toleransi 2 angka belakang koma ya. Berarti kopas aja nih. Nah, kopas aja. Oke. Jadi maknanya apa? Y sama dengan ya, A-nya berapa? Nih, A-nya ya. Ini A-nya. A-nya adalah 195,14 dikurangi 20,23 gitu ya. Udah selesai. Nah, sekarang kita maknai nih. Kita mulai dari pertama A-nya ya. A-nya berarti 195 ya. Kita masukin gitu di sini 195,14 ya. Artinya apa? Pada saat X itu sama dengan 0, kita nggak tahu X itu apa. Ada informasi nggak di situ? Keterangan. Nggak ada cerita-ceritanya ya? Halo? Mobil, Bu, kalau nggak salah, sama umurnya. Mobil sama umur ya? Oh ya udah, oke, thank you. Ya sudah, berarti ada. Jadi pada saat X sama dengan 0 atau umur mobil 0 tahun gitu ya. Maka harga mobil ya sebesar ini $195,14. Jadi tinggi ya, masih tinggi. Seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua, B-nya adalah minus 20,23 ya, gitu ya. Artinya setiap kenaikan 1 tahun umur ya, unit itu diganti tahun ya. Jadi kalau unit itu ngikutin kayak tadi suhu mungkin derajat gitu ya. Kalau umur berarti tahun. Kalau misalnya panjang berarti sentimeter atau meter gitu ya. Tapi kalau belum tahu ya udah kita ganti dengan unit biar aman gitu. Nah, kalau ini kan pasti kan dalam tahun ya umurnya. Di setiap kenaikan 1 tahun usia umur mobil, maka akan menurunkan ya harga mobil sebesar $20,23. Nah, seperti itu. Ya. Dialog aja. Kemudian hubungan antara X dan Y adalah negatif ya. Negatif. Sehingga hubungan antara apa? Umur mobil dengan harga mobil adalah negatif gitu kan. Artinya ketika umur mobil atau bertambah, maka harga mobil akan menurun. Sebaliknya ketika ini, jadi ketika umur mobil berkurang, lebih muda, ya kan? Gitu aja nyebutnya lebih muda kan kalau umur ya. Masa menurun umurnya gitu kan? Enggak, jadi umurnya lebih muda gitu kan. Maka harga mobil akan naik. Nah, seperti itu. Jadi makna itu penting sekali. Kalau cuma sekedar berapa harga mobil pada saat usianya 20 tahun ya tinggal substitusi aja. Kayak gitu ya. Oke, next nomor 3. Mana nomor 3 tugasnya? Oh, nomor 3 gini nih tugasnya ya. Oke. Nah, ini.
Permintaan itu yang Y ya. Saya udah nyebutin kan kemarin. Y itu permintaan. Ya. 29, 36 ya. 86, terus 16, 13, 20, 14, 12, 16, 23, 30, 17, 10, 26, dan 32. Oke. Ini ada berapa sih? 15 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ya betul. Harganya sekarang nih 46, 35, 15, 15, sorry. Oke, 15, 95, 70, 30, 54, 35, 45, 60, 26. Kayaknya ada yang salah nih. 60, 27 ya. 26, 45, 45, dan 40 ya. Tolong dicek, nanti kita beda. Nah, karena saya lagi bikin kunci juga ini sebenarnya. Jadi yang kalian kumpulin nanti coba saya cocokkan ini dengan pekerjaan ini. Oke, ya. Ini saya gedein. Nah, oke, nih. Ini X-nya ya, X-nya harga. Oke. Sudah. Seperti biasa, berarti kita butuh XY. Tunggu. Saya gedein. Fontnya saya gedein biar enak kita. Oke. Oh, jangan terlalu besar. 16 aja. Cukup segini. XY, kemudian X kuadrat. Nah, gitu. Kaliin aja. Oke. Push. Ya. Kaliin. Nah, stroke. Gitu kan? Sudah. Kemudian di X kuadrat ini sebenarnya bisa cepet banget ini ya. Kalau sudah tahu, nggak lama ini. Seharusnya kemarin satu pertemuan bisa. Masih bingung kali ya. Bisa ngumpulin satu pertemuan kemarin. Oke, sudah. Nih, seperti ini. Kemudian kalian sum, kalian jumlahin. Karena sudah tahu rumusnya ya. Enter. Kemudian langsung aja. Ini kita cari rata-ratanya. Yang sini berarti bagi 15. 15. Kemudian yang ini juga bagi 15 langsung. Kasih tanda biar kita tidak bingung. Oke. Ya, sekarang kita contek soalnya, rumusnya lagi. Oke, nomor 3. Nomor 3. Ya, sudah? Sudah nih ya. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti kita tinggal cari nilai N-nya. N-nya 15 ya. 15 dikali, 15 dikali sigma XY. Ini ya, enter sama dengan sigma X nih. Kali sigma Y ini. Oke, sudah. Kemudian Anda kurangkan. Oh, ini pasti negatif hubungannya. Oke, negatif ya. Nah, kemudian yang bawahnya berarti sama dengan 15 kali sigma X kuadrat nih. Ya. Wow, panjang. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ini X-nya jangan ketuker ya. Kamu nanti nggak ngeliat tabelnya. Perhatikan kalau apa label di atasnya ya, sebelum klik-klik. Nah, oke, shift 62 gitu kan. Dah, sekarang kita kurangin. Kita kurangin ini, kurangin ini. Oke, dapat. Wes, sudah. Kemudian hasilnya adalah kita bagi. Sip, dapatnya 0,28. 0,28 ini kita cek dulu ya koma-komanya. Jangan terlalu, nah ternyata banyak kan tuh, biarin aja sini ya. Sudah, ya enaknya pakai Excel tuh kita tinggal ambil aja, nggak ada lagi kita nyari-nyari di kertas ya. Ambil aja selnya. Dan kita cari A, Y bar nih jangan salah ya, Y bar dikurangin B, ini kebanyakan salah. Ingat ya, ini biasanya bingung. Nih ketika B-nya negatif nih kalian lupa ya. Lupa kalau ternyata kita tuh sebenarnya ininya B-nya negatif, kemudian tandanya tuh negatif ketemu negatif positif kan. Nah, biar amannya kamu inin aja, kamu kurung, kemudian kamu klik nih, ya kan?
kemudian dikalikan ya dengan X bar. X bar tuh ini, tutup kurung. Nah, dapat A-nya sebesar itu. Oke. Kalau sudah dapat A-nya sebesar itu, oke, sudah kita maknai seperti biasa, kita maknai ya, maknai. Kita maknai ya. Berarti di sini A-nya adalah, ganti A-nya adalah 37,2568 dikurangi B-nya 0, Bu Silvana, ya. maaf Bu, itu yang 16, yang Y-nya itu 32 Bu, bukan 31. Oh, salah semua. Salah semua dong berarti. Ini 32. Iya Bu, 32. 32 berarti yang nomor nih, yang ini. Yang saya klik ini. Iya, Bu. Ini 32 ya. Kalau 32 berarti berubah semua. Nah, enaknya tuh kita pakai sel ya. Nggak ada masalah. Kita tinggal itu aja, apa namanya, ganti aja angkanya. Nanti otomatis semuanya akan berubah ya. Jadi tidak terlalu jauh beda kok ya. Y-nya itu 37, sorry. B-nya ini ya. Y-nya 37,3407 ya. 3407. Terus kemudian ini 0,28 0,2823. Oke, nah seperti itu ya. Kemudian kita analisis maknai A-nya. A-nya adalah 37,3407 ya. Nah, gitu ya. Artinya pada saat X sama dengan 0, X itu apa sih? X itu adalah apa? Harga ya. Ya. Harga itu sama dengan 0 dalam rupiah ya mungkin ya. 0 rupiah, maka apa dalam rupiah harganya? Harganya dalam apa nih? Rupiah ya, juta lembar saham. Oke, permintaan dari saham ya. Oke, dalam rupiah. Kemudian berarti permintaan, maka permintaan sebesar, permintaannya sebesar berapa? Sebesar 37,34 juta per lembar saham. Lembar saham. Nah, gitu. Perhatikan, kalau ini make sense ya, jadi nggak jadikan 0 gitu kan. Karena make sense 37,34 itu make sense. Namanya permintaan lembar saham itu dalam koma-koma boleh gitu ya. Kecuali kalau kasusnya adalah kasus kematian kecelakaan gitu, kasus kecelakaan gitu kan, nggak mungkin pakai koma-koma ya. Kalau kecelakaan nggak mungkin pakai koma-koma, jadi harus dibuat bilangan bulat. Gitu. Makanya memaknai itu adalah yang bagian yang menurut saya nggak kalah pentingnya daripada mencari A dan B gitu. Kemudian B-nya adalah ini 0,28 minus 0,28. Artinya setiap kenaikan 1 rupiah harga akan menurunkan permintaan, maka akan menurunkan permintaan. Kok gitu sih? Ini belumnya, bukan gitu kalimatnya ya, salah. Artinya, oh salah, ini harusnya yang B, yang C ya. Ibu, Ini kalimatnya nggak kayak gini nih. Nih kalimatnya seperti nomor 1 gitu. Oh iya, ini gitu deh. Oke. Ini dibenerin nanti ya. Oke. Nggak apa-apa deh, ini copy, ini ke bawah. V. Nah, ini yang ini dulu. Artinya setiap 1 unit ya, 1 unit 1 tahun umur mobil akan menurunkan harga mobil sebesar, oh ya sudah, betul. Ini yang ini betul, yang nomor 2 betul. Tinggal yang Ibu, maaf Bu. Apa? Ibu kebalik naruh X sama Y-nya. Yang di kolomnya. Ini kebalik. Iya, harusnya yang 29 itu X. Yang 46 itu Y. Enggak. Iya Bu. Enggak. Di sini nggak ada ketentuannya loh.
Kalau misalnya gini, kasusnya misalnya kalian ini taruh ini X, ini Y, nggak apa-apa juga. Jadi masing-masing, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Kan di sini nggak ada ketentuannya, coba nih, coba lihat soalnya, aku balikin lagi ya. Nih, coba di soal ada X sama Y nggak? Tidak kan? Tidak kan? Kalau tidak ada, sebenarnya nggak ada masalah. Kamu mau pengen X-nya itu adalah permintaan, Y-nya harga boleh. Atau sebaliknya, Y-nya itu permintaan, X-nya harga boleh. Tapi di sini saya nyebutnya itu X-nya itu adalah harga. Kenapa? Karena ada soal ini nih, perkirakan permintaan jika harganya 60. Gitu loh. Ngerti nggak? Jadi Y-nya itu saya ambil yang permintaan. X-nya itu harga. Itu adalah harga. Karena kan ketika model regresinya dapat, ini kalian bisa lihat saya nggak sih PPT-nya? Iya, Bu, lihat. Ya, Bu. Udah lihat PPT ya. Nah, ketika ini saya curiganya dengan soal ini, perkirakan permintaan jika harganya 60. Ini kan kasus yang tadi kan. Yang X-nya berapa, kemudian disubstitusi. Berarti X-nya itu harga, permintaannya itu adalah Y. Gitu. Jadi yang salah tolong benerin. Karena apa? Ada kalimat ini nih, perkirakan permintaan jika harganya 60. Oke? Bisa diterima nggak? Halo? Diam. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Ya. Ada yang mau ngomong? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan aja, nggak apa-apa. Bisa lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Lanjut. Jadi ini soal jebakan ya. Jadi kalian itu harus aware dengan soalnya gitu. Ya walaupun tidak ditentukan ini X sama Y, tetapi ternyata ada pertanyaan seperti itu. Saya juga baru lihat tadi. Gitu. Ya, berarti begini, ya kan? Nah, terus, sebentar. Ini Y-nya, ini belum diganti. Ini berarti 0,28 ya. 23. Artinya dalam Rp1 harga ya akan menurunkan permintaan saham sebesar ini wait ini B-nya ya. Oke. Artinya setiap kenaikan 1 unit harga akan menurunkan permintaan sebesar ini 0,28 juta lembar saham. Oke. Gitu. Nah, terus kemudian jangan lupa hubungannya. Kalau dia ini berarti hubungannya kan negatif ya. Jadi ketika harganya naik, justru permintaannya akan turun. Ya, jangan lupa analisisnya. Kemudian tadi pertanyaannya, jika harganya berapa tadi? 60 ya? Harganya 60. Berapa ya? Berarti substitusi aja ke sini. Ini masukin 60. Berarti ini copy ke sini. Nah, ini berarti aku kalikan sama 60. Kamu kalikan aja sendiri. Nah, gitu. Ya. Oke, ini sudah pukul 14.11. Masih membahas soal materi koefisien regresi korelasinya belum terjawab ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke koefisien korelasi ya. Nah, kita masuk ke soal ini. Sudah melihat PPT saya, Excel saya? Halo? Bu. Ya, saya di soal nomor 1 sekarang ya. Oke? Ya. Nah, berarti sekarang saya tambahkan Y2 di sini. Y2 itu berarti Y-nya saya pangkatin 2. Saya pangkatin 2, oke. Kita turun semuanya, set, gitu ya. Udah.
Kemudian kita sigmakan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ambil rumus tadi, rumus yang koefisien korelasi. Koefisien korelasi. Mana tadi rumusnya? Nah, ini koefisien. Oke. Ini saya jauhkan, ini saya insert yang banyak. Oke, saya ambil di sini. Nah, sudah. Nah, kamu lihat deh, rumusnya R yang atasnya itu mirip seperti yang B yang atasnya, gitu ya. Nanti kamu tinggal ambil aja yang hitungan tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya rumus R. N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Itu kan sama nih, ya kan? Hasilnya yang mana itu? Hasilnya yang ini kan? Yang ini saya warnain. Nah, sudah. Sekarang ini nih, N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat. Kok sama, Bu? Iya, hasilnya sama. Ya, ini hasilnya yang ini nih. Tuh. Berarti saya warnain. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cari ini. N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat. Kita hitung di sini ya. Sama dengan N-nya berapa di sini? 30 ya. Kasus 1 ya. 30 dikali Y kuadratnya ini. Tuh, ya kan? Kita enter. Nih. Kemudian sigma Y dalam kurung kuadrat yang ini nih. Nah, nih. Kita caping 2. Oke. Tuh, dapat ya. Kemudian diapain? Dikurangin. Nah, ini kurangin sama ini. Oke, sudah. Ketika sudah, ya, artinya kita nanti akan mengalihkan ini sama ini. Sigma X kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat. Berarti kita kalikan. Berarti kita kalikan ini, mana ya? Ini, ya kan? Dikali ini. Nah, udah. Nah, gitu kan. Selanjutnya adalah kita klik lagi ini, kemudian kita shift 6, 0,5. Enter. Oh, dia nggak mau. Dia maunya pakainya titik. Nggak mau. Kita ulang. Maaf. Nih, nggak mau. Kita klik shift 6, 0,5. Enter. Dah, dapatnya ini. Oke, berarti yang 9.118,143 itu adalah yang bawahnya ya. Yang atasnya kita udah temukan nilainya ada segini ya. Oke, sekarang kita bagi yuk R-nya. R sama dengan, sini aja. R sama dengan, berarti yang atasnya mana? Atasnya ini, ya kan? Ya, kita bagi sama ini. Nah, oh di sini. Dapat ya. Jadi R-nya dapatnya adalah nih. Dapatnya, ini saya kasih warna kuning. R-nya dapatnya adalah, ini R-nya. R-nya adalah 0,955 ya. R-nya adalah 0,955. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke ini tabel. Nah, oke. Nih ya. Nih R-nya. Nih, R-nya dapatnya 0,955. Posisinya di mana? Di sini. Ya. Artinya kalau kita maknai berarti korelasi antara X dan Y adalah 0,955. Korelasinya adalah sangat kuat, sangat kuat. Udah gitu, selesai. Ini ya, soal nomor 1. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Bisa ngikutin nggak sini? Bisa, Bu. Ya Allah, semakin berat loh emang. Tadi tolong ya, fokusnya ya. Makanya saya videoin. Ini saya ini lagi ya. Tuh, saya deket-deketin. Nah, ini ntar dulu. Lihat dulu. Nah, ntar dulu. Nih, saya dah. Baiklah. Makanya data-data yang kemarin harus rapi susunannya, ya. Oke, membantu kita banget loh kalau misalnya sudah rapi, kita tinggal ambil-ambil aja. Nah, sekarang kita mulai lagi, kita ingatkan. Yang atas ini kita kasih warna, ya. Yang bawah, yang ininya nih,
Tuh ini ya, ini kita ambil. Tinggal yang ini ya, Y, berarti kita ambil Y. Y2. Tuh. Y2 berarti dikuadratkan ini shift 62. Oke. Turun ke bawah. Set. Nah, sama dengan berarti kita sum. Selesai. Tuh. Dapat ya? Dah. Nah, selanjutnya dari sini ya, R-nya adalah sama dengan gimana? Kita ini akarin ya. Kita kaliin dulu ya. Belum dapat R. Ya, kita cari dulu ya. Kita cari dulu N-nya ya. N-nya berapa? 11. Dikali N kali sigma Y kuadrat nih. Tuh, ya kan? Dikali sigma Y nih. Sigma Y dalam bentuk kuadrat. Berarti yang ini nih. Kuadratin. Tuh. Itu kurangin. Set. Kurangin ini. Nah, dapat. Ya. Nah, berarti ini diambil. Warna ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita butuh kaliin. Habis dikaliin, kita akarin. Kita kaliin di mana nih? Sini aja nih. Sini aja di atau sini. Nah, kita kaliin. Kita kaliin ini kali ini. Enter. Sudah? Kemudian kita perhatikan. Ini negatif ya. Oke. Kalau negatif ya, akar negatif itu sebenarnya nggak bisa ya. Akar negatif itu nggak bisa. Jadi kamu harus ingat bahwasanya ini hubungannya negatif ya. Jadi kamu absolutkan. Kalau negatif itu kamu ABS-kan. Absolutkan. Hasilnya ini kamu absolutkan. Karena apa? Akar negatif kan nggak bisa. Nah, udah ya. Sudah absolut, berarti kamu baru akarkan. Akarkan itu berarti dikalikan. Caping 0,5. Nah, dapat 21.922,94. Itu baru yang bawah. Ya kan? Nah, sekarang R-nya di bawah sini. R-nya berarti yang atas. Yang atas tuh ini, ya. Atas tuh ini. Wait. Atas itu berarti yang ini kan. Yang atas itu sebentar. Ini kan? Kayak ada something wrong. Diulang lagi. Ini sama ini tuh yang di atas. Yang ini sama ini yang di bawah. Ya kan? Ini sama ini yang G. Terus yang ini berarti perkaliannya harusnya ini sama ini. Iya kan? Bukan N7 tapi O7. Saya yang salah. O7. Nah, harusnya ini. Makanya negatif ya nggak mau. Tuh. Nah, dapat ya. Ya, dapat ya. Dapat yang bawah, ya kan? Sekarang yang atas. Yang atasnya mana? Yang atasnya itu ini. Nih. Ya, ini dibagi ini. Dah, dapatnya adalah minus 0,921669. Artinya apa tuh? Artinya adalah mana tadi? Nih. Nah, nih. 0,9 ini saya kasih warna. Nah, berarti dia hubungannya adalah negatif ya, tapi dia juga tinggi. Jadi maknanya adalah, jangan lupa maknanya tulis. Jadi hubungannya negatif. Korelasinya, korelasi X dan Y sebesar minus 0,92169. Jadi ini maknanya. Nah, jadi sangat kuat dan negatif. Nah, ini hasilnya, gitu ya. Oh, ini sini. Nah, seperti itu. Nah, nomor 3 silakan kalian kerjakan sendiri ya. Nah, saya sekarang mau coba mengajarkan kalian, nih sudah pukul 14.23 ya. Ini sedikit contekan ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita nanti akan belajar. Saya pikir-pikir nih, kayaknya agak rumit kalau kita menggunakan SPSS. Kita gunakan Excel saja ya. Jadi saya ajarkan menggunakan Excel. Ini adalah preview ya, artinya materi saya sampai korelasi. Nah, saya akan memberikan preview untuk ngolah data besok ya, besok pertemuan ke-12
saya akan ajarkan mengolah data. Ya, saya preview dari soal nomor 1. Coba Anda lihat nih. Sudah ya, yang 30 data. Oke? Ya, sudah lihat? Nah, sekarang kalian belajar caranya mengolah data tidak manual dengan menggunakan Excel hitung-hitungan ini. Tapi kita mengolahnya dengan menggunakan fasilitas di Excel dengan nama data analisis. Caranya, kalian harus install dulu. Ya, kalian ke More. Ya, sudah option. Nih, kalian lihat yang add-ins. Terus kemudian kalian klik Analysis Tool Pack. Kemudian kalian ke bawah, kalian manage. Kemudian kalian klik Go. Nah, kemudian kalian klik, karena aku udah punya ya, aku klik Analysis Tool Pack, terus kalian oke-kan. Oke, gitu. Nah, setelah itu nanti otomatis di toolbar kalian di bagian data itu akan ada satu tombol yang namanya data analisis. Artinya ini udah sebagai software sama seperti SPSS ya, gitu. Kemarin saya dapat masukan dari seorang dosen, Bu, saya mau tanya SPSS-nya itu ori apa bajakan, Bu? Ya jujur aja saya bilang bajakan. Nggak boleh, Bu. Ini nggak boleh gitu, saya harus beli dulu yang ori. Ya udah, kalau gitu saya nggak jadi pakai SPSS, saya pakai Excel aja. Nah, ketika sudah install yang tadi sudah saya, ini sudah divideokan juga, jadi nanti kalian bisa coba. Kita mulai klik data, kemudian kita klik data analysis. Mana data analisisnya? Oke, ini saya klik data analysis. Nah, kemudian dari sini kalian klik regression, ya. Klik regression, kemudian kan oke kan. Oke, nah ini kebetulan saya sudah tadi ngitung. Saya ulang aja, anggapan aja belum ngitung. Oke, kita mulai ya. Kita masukkan dulu input age range. Jadi data Y-nya dulu. Kita klik dari Y-nya ini turun ke bawah, seret, gitu kan. Sampai sini, datanya cuma sampai sini. Oh, ini kok salah. Kok di X? Harusnya di sini. Ya, kita ulang lagi. Kita klik sampai bawah sini. Ya, gitu kan? Sudah? Kemudian sekarang yang X range, dari sini turun ke bawah. Nggak ada nih label nih. Label tadi nggak ada. Kamu klik label. Kenapa? Karena kita dari label X, Y, Y. Kalau kamu nggak klik, ya berarti kamu harus angka doang. Karena saya tadi pakai labelnya, atasnya judulnya saya klik label ya. Kemudian ini kalian belum belajar sebenarnya, tapi nanti dari sini kalian akan paham nih. Ada yang namanya confidence level. Confidence level adalah suatu tingkat kepercayaan dari data tersebut. Yang namanya data ini kan, model ini kan ada error ya. Jadi semakin tinggi tingkat kepercayaan, tentu saja modelnya ini sangat signifikan atau bisa dipercayai. Tapi kalau tingkat kepercayaannya itu rendah atau pendek, katakanlah, kalau ini kan 95%, misalnya saya ambil tingkat kepercayaan cuma 60%, berarti errornya kan 40%, itu berarti model kita ya nggak cocok, gitu, nggak bagus. Nah ini saya nggak usah klik karena saya ambil langsung default-nya yang 90%. Kemudian constant is zero-nya saya abaikan ya. Selanjutnya ini saya option output-nya saya pakai new worksheet. Jadi nanti akan ada worksheet baru. Ini nggak usah, kalian abaikan aja karena saya belum ajarin. Kemudian kita oke. Oh, having trouble offset input output reference. Oke. Kenapa nih? Oh, input X-nya salah. Kita ulang lagi. Input X-nya salah. X-nya kita masukin lagi. Ya, kita turunin. Oke, dah. Sudah. Kemudian kita oke. Nah, sudah. Nah, nih. Oke, kita ingatkan lagi ya. Kita ingatkan lagi. Yang pertama adalah nilai koefisiennya. Nih. Saya gedein ya. Sama nggak? Coba lihat. Bener nggak? Sama nggak? A-nya minus 24,38. Ya kan? B-nya kan 1,449. Coba lihat. Sama nggak? Tuh. Ya kan nih? Tuh, maknanya tuh. Sama. Tuh, sama. Tuh. Sama. Enak ya? Ya enak. Nah, terus kemudian dari sini ada lagi yang namanya koefisien regresi. Korelasi. Korelasi tadi mana? Korelasi tuh yang ini, multiple R. 0,955 kita cek. 0,955 enggak? Nih, 0,95 sama. Tuh, ya. Bagus ya.
Iya, keren sekali. Nah, untuk nilai-nilai yang lain, nanti kalian belajar yang namanya uji hipotesis. Nanti saya ajarkan pertemuan ke-12, ya. Jadi, ini review aja. Jadi, materi kita cuma sampai korelasi secara manual. Ini adalah review aja, ya. Review aja untuk besok kita mulai menggunakan software. Kita besok online, ya? Online apa offline sih besok? Minggu depan? Offline, Bu. Serius, offline? Iya, jadwalnya kan ada di grup statistika. Oh, jadi memang online ini memang dikurangi ya. Ya, oke. Udah nggak apa-apa. Jadi besok bagus banget ya, kalian bawa laptop lah gitu ya. Jadi kalian install ininya, Excel-nya ya, data analisis tadi. Nih, sama persis ya, gitu. Nah, untuk yang lain-lain kita pelajari besok. Kira-kira seperti itu? Ada pertanyaan? Saya akhiri nih. Ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya. Jadi yang Ibu buka seminggu itu yang kolerasi ini dimasukin atau enggak, Bu? Buka seminggu masih gimana? Yang tugas yang seminggu itu yang Ibu kasih. Oh, enggak. Enggak, Yang korelasi kemarin enggak. aja ya, Bu ya? Enggak, kemarin aja, tanpa korelasi. Jadi yang masih salah-salah silakan perbaikin. Kan kalian deadline-nya masih jauh kan? Masih Jumat besok. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, terima kasih banyak ya atas atensinya. Nanti videonya saya akan kirimkan ke grup kalian. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.